Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Mas Bimo. Yang saya hormati Ibu Insinyur Agustina Wardani, STMT BM, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Kurniawan Teguh Santoso, NPM 246468086, yang akan memersensikan mengenai laporan analisa perencanaan pengembangan bandar udara studi kasus Terminal Baru Bandar Internasional Ahmad Yani Semarang. Pada persidangan ini saya akan membahas mengapa harus menganalisis perencanaan pengembangan bandar udara yang dimana studi kasus di Terminal Baru Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang yang sangat penting untuk kita ketahui serta bagaimana nanti solusinya dan harapannya materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Dari laporan analisis perencanaan pengembangan bandar udara studi kasus Terminal Baru Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang terdiri dari 5 bab. Yang pertama nanti ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 tinjauan lokasi, bab 4 tinjauan khusus Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, dan yang terakhir bab 5 adalah penutup. Yang pertama mengenai bab 1, yaitu mengenai pendahuluan dalam analisa pengembangan suatu bandara udara di sini. Makanya kita harus mengetahui lebih detail latar belakang yang harus kita laksanakan untuk menganalisa. Yang pertama di sini adalah latar belakangnya bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling banyak dikunjungi ketika oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yang mencapai hingga 70,69 juta perjalanan pada tahun 2026. Persentase ini mencapai 13,51% dari total perjalanan wisatawan Nusantara tahun 2026. Terdapat banyak wisata yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sendiri yang menjadi tujuan wisata alam seperti ada Gunung Merbabu, Kepulauan Karimun Jawa, Pantai Manganti, Dataran Tinggi Dieng, hingga wisata edukasi seperti museum sejarah Sangiran yang terletak di Sragen, kemudian Museum Kereta Api Ambarawa di Kabupaten Semarang, dan Sepak Salatiga Eco Park di Salatiga. Selain itu, di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat salah satu gaya zaman dunia yaitu Candi Borobudur yang menjadi sasaran bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, dalam bidang wisata terdapat juga faktor lainnya seperti ekonomi, sosial di provinsi yang ini yang sangat memerlukan adanya sarana transportasi yang memadai. Bandar udara sini adalah suatu kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bukan barang, dan tempat perpindahan internasional transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Pada Provinsi Jawa Tengah sendiri saat ini terdapat 2 bandara yang bertaraf internasional, yaitu ada Bandara Ahmad Yani yang telah di Kota Semarang dan Bandara Adi Sumarmo yang telah di Kabupaten Boyolali. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri terdiri dari atas 29 kabupaten dan 6 kota, di mana ibu kotanya adalah Kota Semarang sebagai pusat kepemerintahan. Untuk latar belakang analisa perencanaan pengembangan Terminal Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang didorong oleh adanya suatu peningkatan volume penumpang yang melebihi kapasitas terminal lama, tidak ada yaitu keterbatasan fasilitas baik fisik di area rawa, serta kebutuhan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah melalui konsep Eco Green Airport yang modern. Kemudian terkait latar belakang sendiri yang pastinya kita harus
tahu maksud dan tujuan bahwa dalam maksud tujuan dari analisa perencanaan pengembangan terminal baru Bandara Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang adalah untuk meningkatkan kapasitas tampung penumpang dari sekitar 800.000 menjadi 6,9 juta per tahun dengan menerapkan konsep nanti Eco Green Airport di atas lahan rawa yang tetap memisah aktivitas penerbangan komersil dengan latihan militer TNI Angkatan Darat. Maksud dari analisa ini sendiri yang pastinya laporan ini berusaha untuk menjabarkan ya artinya langkah dalam perencanaan pengembangan terminal baru Bandara Udara Internasional Miami sebagai berikut yaitu pertama menilai kekurangan daya tampung terminal lama, kemudian menghitung lonjakan arus penumpang, kemudian yang di jangka panjang, kemudian menyesuaikan fungsi dari bandara itu dengan RTRW yaitu rencana tata ruang wilayah di kota maupun provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian tujuan sendiri dalam penyusunan plan adalah sebagai panduan dalam proses perencanaan terminal baru baru Bandara Udara Internasional Ahmad Yani di Kota Semarang, yaitu nanti akan memperluas area pelayanan dari terminal lama ke bangunan baru seluas 58.652 meter persegi. Kemudian nanti akan menerapkan desain bangunan di atas air dengan kolam dan penanam mangrove, yaitu secara eco airport. Kemudian memindahkan posisi operasional agar tidak mengganggu aktivitas militer TNI Angkatan Darat. Kemudian yang keempat, memenuhi fasilitas penunjang standar bandara global. Manfaat dari analisis ini yang pastinya kita harus bisa memberikan ya, artinya memberikan suatu manfaat besar yang dalam hal di sini adalah meningkatkan kapasitas layanan hingga 6,9 juta penumpang per tahun, kemudian kita mengoptimalkan sirkulasi arus penumpang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan tata guna lahan di Jawa Tengah. Nah, lebih detailnya di sini akan kita sampaikan manfaat dari analisa perencanaan pengembangan terminal baru di Bandara Udara Ahmad Yani sendiri yaitu pertama ya menampung lonjakan jumlah arus gerak penumpang harian secara maksimal, kemudian kita menyediakan juga ruang tunggu, area check-in, dan fasilitas umum yang lebih modern serta luas, kemudian mengoptimalkan standar operasional sisi darat maupun sisi udara sesuai aturan penerbangan sipil internasional, kemudian membuka gerbang logistik, perdagangan, dan investasi yang lebih luas bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Satu sisi juga kita mempermudah akses wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata di Jawa Tengah. Kemudian juga kita mengarahkan bagaimana perkembangan tata guna lahan dan fasilitas pendukung di sekitar kawasan bandara udara secara teratur. Kemudian terkait batasan masalah sendiri yang pastinya kita harus mempunyai batasan ya, artinya dalam hal untuk menganalisa perencanaan pengembangan terminal baru Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di sini harus menyangkut lingkup spasial di area tapak sisi darat dan udara bagian utara. Kemudian pembatasan parameter kapasitas fasilitas serta evaluasi pola pergerakan penumpang tanpa meninjau ulang desain struktur tanah rawa secara mendalam. Kemudian untuk terkait sistem penulisan sendiri yaitu untuk lebih detail sudah saya sampaikan tiap bab yaitu yang sistem sendiri mulai bab satu nanti akan menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematik penulisan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka di sini ada menjelaskan terkait bandar udara dan persyaratan dan standar bandar udara atau terminal penumpang. Kemudian bab 3 adalah tinjauan lokasi, jadi menjelaskan terkait gambar umum Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, ya, lokasi kapasitas luas tanah atau tapak, luas bangunan, kapasitas terminal Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, kemudian jumlah penumpang, domestik dan internasional, kemudian frekuensi penerbangan domestik dan internasional, struktur bandar udara internasional Ahmad Yani, dan konsep arsitektural bandar udara internasional Jenderal Ahmad Yani. Kemudian yang keempat nanti akan kita detail ya tinjauan khusus Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang menjelaskan terkait lokasi TAPA, data TAPA, pendekatan program perencanaan dan pendekatan dasar perencanaan. Yang terakhir ada bab
5 yaitu kesimpulan dan saran menjelaskan terkait kesimpulan dan saran yang dan setelah bab 5 kita akan sebagai referensi dari analisa di sini adanya daftar pustaka. Kemudian yang masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan sendiri mengenai ya kita akan bahas mengenai bandar udara. Pengertian bandar sendiri adalah jelas ya, artinya bandar udara di sini bandar atau bandar udara yang disebut juga istilah airport yang di mana sebuah fasilitas ya di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Dari suatu bandar udara ini paling sedang minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad untuk pendaratan yang helikopter. Sedangkan untuk bandara besar biasanya dilalui berbagai lain baik untuk operator layanan penerbangan maupun nanti untuk bagi pengguna seperti bangunan terminal dan hanggar. Jadi menurut Annex 14 dari ICAO International Civil Aviation Organization bahwa di sini ada bandar udara adalah suatu area ya, area tertentu yang di daratan atau di perairan yang termasuk bangunan, instalasi dan peralatan yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Fungsi bandar udara sendiri yang pastinya sebagai tempat pemindahan moda transportasi bagi para penumpang atau barang untuk naik turun dari pesawat terbang. Dari fungsi bandar sendiri sebagai tempat tadi sudah jelas untuk pemberhentian, pemberangkatan, persinggahan pesawat udara, di mana di dalamnya terjadi berbagai macam rangkaian ya, artinya kegiatan yang berkaitan dengan pesawat terbang seperti mengangkut atau menurunkan penumpang dan barang dan melakukan pengisian bahan bakar, pemeliharaan pesawat, perbaikan perusahaan pesawat dan lain sebagainya. Terkait untuk fasilitas sisi udara di sini atau airside, nah, yaitu ada yang pertama mengenai landasan pacu, istilahnya runway. Landasan pacu ini ada area persegi yang di permukaan bandara yang disiapkan untuk take off dan landing pesawat udara secara aman dan efisien dalam berbagai kondisi. Kemudian yang kedua ada landas penghubung atau taxiway. Taxi di sini adalah untuk digunakan untuk menunjukkan jalan yang menghubungkan landasan pacu dengan hangar, terminal, apron, dan fasilitas lainnya. Kemudian fasilitas pesawat udara apron di sini adalah suatu area tertentu yang diperlukan bandar udara yang bertujuan untuk mengakomodasi pesawat udara untuk menaik menurunkan penumpang, baik barang dan atau kargo, mengisi bahan bakar, parkir, dan perawatan pesawat udara. Kemudian dari sarana sisi udara sendiri ada yang pertama konfigurasi landas pacu, konfigurasi bandar udara di sini ada jumlah dan arah orientasi dari landasan serta penempatan bangunan terminal termasuk lapangan parkirnya yang terkait dengan landasan itu. Konfigurasi dasar pada beberapa landas sepatu di sini adalah nanti ada single runway atau runway tunggal. Jadi konvoy ini merupakan yang paling sederhana ya. Artinya kapasitas per jam runway-nya tunggal dalam kondisi visual flag rule. VVR adalah sekitar 50 sampai 100 pergerakan pesawat berjam. Kemudian ada paralel runway, runway sejajar, di mana kapasitas runway sejajar bergantung pada jumlah runway dan jarak antar runway yang ada. Dari jumlah yang biasanya digunakan adalah runway sejajar, nah, 3 dan 4 runway sejajar. Nah, dalam kondisi visual flag rule, VVR bervariasi antara 60 sampai 200 pergerakan per jam. Kemudian di sarana sisi udara sendiri adanya fasilitas landasan pacu runway. Landas pacu runway sini ada suatu bidang yang seperti panjang yang terbentuk di dalam lokasi bandar udara yang berupa suatu perkerasan yang disiapkan untuk pesawat melakukan kegiatan pendaratan dan tinggal landas. Di mana bagian penting dalam fasilitas sisi udara runway di sini dalam bentuk kapasitas adalah yang pertama ada holding bay. Holding bay adalah di sini adalah suatu tempat di mana sebuah pesawat dapat menunggu atau memberikan jalan kepada pesawat lain atau dilatih oleh pesawat lain yang guna terselenggaranya kelancaran lalu lintas di darat. Kemudian ada stopway atau overrun atau selain jalur untuk berhenti. Stopway di sini digunakan untuk dapat menampung pesawat apabila pesawat gagal melaksanakan take off dan tidak dapat berhenti di runway keluar dari landas sehingga tidak dapat mengakibatkan kerusakan yang berat. Kemudian ada runway and safety area atau Risa di sini adalah suatu daerah simetris yang merupakan perpanjangan dari garis tengah landas sepatu dan membatasi bagian ujung runway strip yang merupakan daerah rawan kecelakaan yang di mana daerah ini mutlak harus dikuasai oleh pihak bandara dan harus disiapkan untuk kondisi yang terburuk ya yang mungkin terjadi. Kemudian ada clearway. Clearway di sini adalah suatu bidang persegi panjang yang membentang ya artinya dari ujung landasan pacu dan simetris terhadap perpanjangan garis tengah landasan di mana
harus bebas dari rintangan tetap dan berada di bawah pengawasan dari pihak otoritas bandara udara. Kemudian dari sisi daratnya, uh, ada terminal bandar udara. Secara umum gedung terminal bandar udara dibagi jadi tiga ya. Artinya ada public area, di mana wilayah dari bandar udara yang dapat digunakan untuk umum. Kemudian restricted public area, ada wilayah bandar udara yang dapat digunakan untuk umum tapi terbatas. Kemudian non public area adalah di sini wilayah bandar udara yang tidak boleh dimasuki oleh pihak masyarakat kecuali penumpang yang tinggal menunggu proses memasuki pesawat udara atau penumpang yang baru datang yang harus menyelesaikan dokumen perjalanan dan akan mengambil bagasi. Kemudian kurb. Kurb di sini adalah tempat penumpang naik turun dari kendaraan darat ke dalam bangunan terminal. Tujuan utama adanya kurb atau trotoar dari manajemen lalu lintas adalah untuk memisahkan area berjalan kaki dari area kendaraan. Kemudian ada parkir kendaraan, itu parkir para penumpang dan pengantar penumpang termasuk taksi. Pengertian terminal bandara sendiri adalah suatu bentuk bangunan yang menjadi penghubung sistem transportasi darat dan sistem udara yang menampung kegiatan-kegiatan antara akses dari darat ke pesawat udara atau sebaliknya. Pemrosesan penumpang datang, berangkat maupun transit dan transfer serta pemindahan penumpang dan bagasi dari dan ke pesawat udara, di mana terminal yang baik harus dapat menampung kegiatan operasional, administrasi dan komersil serta harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan. Fungsi dari terminal bandara udara sendiri adalah yaitu bangunan terminal penumpang merupakan salah satu fasilitas yang pelayanan dalam suatu bandar udara yang mempunyai fungsi antara lain pada fungsi operasional yaitu kegiatan pelayanan penumpang dan barang dari dan moda transportasi dan udara yang termasuk dalam fungsi operasional antara lain di sini adalah pertukaran moda di mana perjalanan udara merupakan perjalanan kelanjutan dari berbagai moda ya. Artinya kita harus menyangkut akses perjalanan dari darat dan perjalanan udara yang sehingga dalam rangka pertukaran moda tersebut penumpang melakukan pergerakan di kawasan terminal penumpang. Kemudian pelayanan penumpang yaitu proses pelayanan penumpang pesawat udara dan antara lain layan tiket, pendaftaran penumpang dan bagasi, memesan bagasi dan penumpang dan kembali fungsi ini terjadi dalam kawasan terminal penumpang. Kemudian ada pertukaran tipe pergerakan, yaitu proses perpindahan penumpang dan atau barang atau bagasi dari dan ke pesawat. Kemudian fungsi komersial, jadi bagian atau ruang tertentu di dalam suatu terminal penumpang yang terdapat disewakan antara lain pertama restoran, toko, ruang pamer, iklan, pos giro, telepon, bahan dan asuransi, biro pesawat dan lainnya. Kemudian fungsi administrasi ada bagian dari ruang tertentu di dalam terminal penumpang yang dibutuhkan untuk bagi kegiatan manajemen terminal. Jadi klasifikasi terminal bandar udara sini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan bahwa jenis bandara ada 6 yaitu bandara umum adalah bandara yang digunakan untuk melayani umum, bandara khusus ada bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kemudian ada bandara udara domestik, ada bandara yang ditaruh sebagai bandara yang melayani untuk rute penerbangan dalam negeri. Kemudian ada bandara udara internasional, adalah bandara udara yang ditetapkan sebagai bandara udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri maupun rute penerbangan dari dan ke luar negeri. Kemudian ada bandara pengumpul, istilah hub ya, artinya bandara udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandara udaranya untuk melayani penumpang atau kargo dalam jumlah yang besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. Kemudian bandara udara pengumpan, istilah SPUK, adalah bandara udara yang mempunyai cangkupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. Kemudian persyaratan dan standar bandar udara istilah atau terminal penumpang. Standar luas terminal penumpang sendiri, luas bangunan terminal penumpang tidak atas jumlah pelayanan penumpang atau tahun dan jumlah penumpang dari waktu ini. Ini gambaran dari standar luas terminal untuk domestik. Kemudian standar luas terminal penumpang internasional dari untuk standar tersebut harus luas bangunan terminal penumpang didasarkan atas jumlah pelayanan penumpang atau tahun dan jumlah penumpang waktu sibuk. Ini bagian dari tabel sudah saya sampaikan terkait standar luas terminal penumpang. Kemudian fasilitas terminal penumpang internasional jenis dan luas lama dari bangunan terminal penumpang disesuaikan dengan luas bangunan yang merupakan representasi dari jumlah penumpang yang dilayani dan kompleksitas fungsi dan pengguna yang ada. Kelengkapan ruang dan fasilitas bangunan dan penumpang dijelaskan dalam tabel, yaitu di sini sudah saya sampaikan terkait tabel kelengkapan ruang dan fasilitas terminal penumpang secara standar. Ada terminal standar yang dengan luasan 120 yaitu domestik, terminal standar
dan luasan 240 meter persegi. Nah, ini kemudian ada 600 meter persegi, kemudian standar yang untuk baik domestik maupun internasional dengan luasan 600 meter persegi. Kemudian bab 3 mengenai tinjauan lokasi. Artinya kita harus mengetahui gambaran umum ya, artinya kita harus dalam hal menganalisa dalam perencanaan pengembangan di Bandar Udara yaitu Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dimana kita harus ada gambaran umum dari bandar udara tersebut. Bandar udara ini terletak di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Semarang Barat di Kota Semarang yang benar ini secara geografis terletak di antara enam yaitu lintang selatan, ini poinnya secara geografisnya dan di lintang di bujur timur. Bandara ini terletak pada wilayah BWK 3 ya, sebagai kawasan pengembangan dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman yang di mana kawasan juga pusat kota dan pusat informasi kota yang ditunjang dengan berbagai fungsi pendukung yaitu fungsi pelayanan umum. Desain terminal baru ini mengadopsi konsep Eco Green Airport di mana bandara direncanakan, dikembangkan dan dioperasikan dengan tujuan untuk menjaga sarana perhubungan yang ramah lingkungan serta berkontribusi positif kepada lingkungan hidup. Bangunan terminal baru ini sebagian besar berdiri ya di atas air dan dikelilingi kolam, mulai dari gedung terminal, gedung parkir, dan wetland park area. Ini secara gambarannya master plan-nya dan untuk pengembangan bandar udara internasional Indra Ahmad Yani. Kemudian lokasi kapasitas luas tanah atau apa ini ada gambaran dari mulai nama bangunannya, lokasinya dari batas situ utara, timur, selatan, barat. Kemudian ini fungsi jaringan jalannya sebagai kolektor primer. Kemudian lebar ruas jalan 6 meter, luas kawasannya lebih 180.000 hektar, luas terminalnya secara 59.000 meter persegi untuk kapasitas 69 juta per tahun, kemudian luas tanahnya kurang lebih 12.512 meter persegi, runway-nya juga sudah disiapkan dari 2.590 meter ke 45 meter, obrolannya juga kurang lebih 72.522 meter persegi untuk kapasitas 3 pesawat. Kemudian ini dana untuk lantai dasarnya, yang artinya kita juga untuk pengembangannya kita harus untuk mendesain seperti apa, di mana terminal bandar udara ini memiliki 3 lantai, yaitu lantai 1 terdapat area drop zone, pick up zone, customer service dan island, check-in zone, untuk public area, departure area, transit desk, commercial area, sini check-in checkpoint, musola, dan toilet. Kemudian untuk gambaran ini di lantai atas, masih di lantai 2 sendiri terdapat berupa waiting room, customer service desk, reading and internet cover, kids zone, commercial area, musola, dan toilet. Sedangkan di lantai 3 ini berupa cordial lounge, VIP room, musola, kids zone, dan toilet. Untuk fasilitas undang internasional sendiri, yang pertama mengenai drop zone atau pick up zone. Nah, ini adalah area yang diperlukan atau istilahnya diperuntukkan khusus hanya untuk menaikkan penumpang yang baru turun saat oleh penjemputnya ataupun untuk menekan calon penumpang yang baru akan berangkat menggunakan jasa penerbangan Nusantara. Kemudian ada customer service desk atau island, customer service ada meja atau lokasi dalam mencari informasi terkait penyampaian data keberangkatan, kedatangan, kemudian bisa menggunakan bandara, informasi umum lain seperti hotel, transportasi, pariwisata, serta pelayanan pelanggan untuk permintaan umum melalui public address system yang ada di bandara. Jadi letak customer service ini service desk and island letak dekat pintu masuk dalam bandara. Kemudian ada check-in counter, di sini ada sebuah tempat lokasi untuk memverifikasi data tiket yang telah dibeli bersamaan dengan pengecekan paspor, visa, di suatu bandara saat ingin memakai jasa terminal udara, kemudian ada public area di area atau bagian dari bandar udara yang dapat dipergunakan untuk masyarakat umum. Dari area ini merupakan wilayah atau bagian bandar udara yang berada di beranda atau bagian depan bangunan yang termasuk bagian di luar gedung terminal. Kemudian di Bardo Arrival Area sini adalah Arrival merupakan area kedatangan di bandara atau tempat pemberhentian penumpang yang baru saja mendarat dari pesawat. Sedangkan departure area atau kebalikan dari arrival area di mana tempat pemberhentian penumpang yang akan melakukan perjalanan udara. Kemudian ada transit desk, meja atau tempat di mana staf bandara yang memberikan suatu membantu atau melayani penumpang yang sedang transit di bandara. Mereka juga akan menghandle ya, artinya bagasi penumpang yang melanjutkan perjalanannya. Kemudian ada komersial area, ada area yang di dalam terminal yang mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersil atau disebut sebagai kawasan pusat pernikahan.
Area komersial pada bandara ini terletak pada lantai dasar terminal yang berfungsi sebagai area komersial untuk umum. Kemudian ada security checkpoint, ada tempat pemeriksaan kemana bagi penumpang orang, personal pesawat udara, dan beberapa yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas atau ruang tunggu di gedung terminal bandar udara. Kemudian ada waiting room. Nah, ini ada ruang tunggu. Ruang tunggu sini adalah ruang yang digunakan sebagai tempat menunggu sebelum penumpang melakukan keberangkatan. Jadi ruang tunggu ini pada benar ini dilengkapi dengan dudukan yang nyaman. Dapat juga change box dan juga vending machine. Dan reading and internet call ada salah satu fasilitas menarik di bandara ini ya. Dengan adanya fasilitas ini penumpang akan dapat memanfaatkan ya. Artinya sebagai fasilitas mencari informasi, juga dapat dimanfaatkan untuk melihat video maupun bermain game untuk menghabiskan waktu. Ada kids zone adalah di mana area bermain yang untuk anak-anak yang aman dan banyak untuk aktivitas berbagai macam permainan. Berarti orang pun tetap bisa memantau aktivitas dari anak-anak di area kids zone. Kids zone ini terletak di pada lantai satu ya, artinya pada terminal Penadia. Kemudian ada Concordia Airlines adalah fasilitas ruang yang digunakan untuk menunjukkan berbagai fasilitas bagi para pelaku bisnis, para traveler atau turis, baik turis lokal maupun turis mancanegara. Kemudian smoking area, smoking adalah untuk yang digunakan untuk merokok yang disediakan di tempat umum, terutama di kawasan tanpa asap rokok. Jadi ruangan khusus merokok ini berada di dekat pintu keluar Bandara Internasional. Jadi selain itu, Concordia Airlines juga menyediakan smoking area yang dalam terminal yang sangat nyaman. Kemudian musola bandara ini terdapat di tiap lantai pada bandara. Jadi setiap musola di luar bangunan terminal terdapat masjid yang cukup besar. Kemudian toilet adalah salah satu hal yang memang sangat penting dalam perencanaan bangunan. Dan pada bangunan ini pada lantai dasar terdapat toilet sebanyak 11 unit ya. Selain itu juga terdapat toilet di setiap lantainya. Kemudian ada transportation vertikal adalah moda transportasi untuk mengangkut suatu yang benda dari bawah ke atas atau sebaliknya. Jadi transportasi adalah pada terminal bandara yang memiliki 8 buah eskalator, 8 buah elevator, 2 buah travelator, juga terdapat lift. Kemudian ini bagian jumlah penumpang domestik dan internasional yang saya sampaikan dalam tabel ini adalah jumlah penumpang domestik dan internasional di Bandara Ahmad Yani dari tahun 2015 sampai 2024 yang dari tabel itu dapat kita simpulkan jika rata-rata jumlah penumpang pada bandara itu per hari memiliki jumlah penumpang domestik datang sebesar 3.831 orang. Dari penumpang ini berangkat 3.795 orang, penumpang domestik transit 24 orang, penumpang internasional datang 134 orang, dan penumpang internasional berangkat 134 orang. Kemudian ini jumlah frekuensi penerbangan yang dari tahun 2015 2005 dapat disimpulkan dan jika rata jumlah frekuensi pesawat pada bandara ini per hari memiliki jumlah kedatangan dan keberangkatan yang sama yaitu 35 pergerakan ya artinya pesawat pesawat masing-masing. Sedangkan untuk penerbangan internasional juga memiliki jumlah kedatangan yang sama juga yaitu satu bergerak masing-masing. Kemudian terkait struktur Bandara Udara Internasional Ahmad Yani sendiri adalah struktur atapnya dari bangunan bandara ini menggunakan atap sistem dak beton ya dan struktur rangka atap pada interior yang digunakan adalah rangka baja dengan sistem plain truss guna memperkuat struktur dan mengurangi kelendutan dan mempunyai berat yang ringan. Demi mengusung konsep Eco Green Airport, maka pemilihan yang tepat untuk penutup atap adalah menggunakan bahan green roof. Green roof di beberapa bagian guna menyerap air hujan dan menyimpannya sementara dalam lapisan tanah yang sehingga di sini secara tidak langsung berguna pula untuk mendingin atap sehingga dapat mengurangi konsumsi pendingin udara pada yaitu AC. Dari struktur beton sendiri, Terminal Ahmad Yani terdiri 3 lantai ya. Struktur beton betulang adalah struktur yang paling cocok digunakan bangunan 3 lantai, seperti yaitu pada kolom, balok, dan plat lantai. Kemudian struktur tiang panjang ini bagian struktur yang berguna untuk menerima dan menyalurkan beban dari dari atas ke penunjang yang terletak. Nah, pada kedalaman tentu dari Bandara Ahmad ini yang untuk sekarang sedang dijajah menggunakan tiang panjang sediameter 45 cm dan panjang 12 meter ke dalam tiang panjang yaitu sekitar 33 meter sampai 36 dengan struktur bottom, middle, dan upper. Dari berbagai dengan struktur tiang panjang lain, struktur tiang panjang upper diisi dengan beton K250 dan tulangan D16, tulangan kulit diameter 16 mm. Dari konsep arsitektur Bandara Udara Internasional Ahmad Yani, desain ini untuk desain terminal baru di Bandara
Internasional Ahmad Yani mengadopsi konsep Eco Green Airport, di mana bandara direncanakan, dikembangkan, dan dioperasikan dengan tujuan untuk menyiapkan sarana dan prasarana penerbangan yang ramah lingkungan serta berkontribusi positif kepada lingkungan hidup. Jadi bangunan terminal baru sebagian besar berdiri di atas air dan dikelilingi kolam, mulai dari gedung terminal, gedung parkir, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksud untuk mengakomodir konteks lahan yang sebelumnya merupakan lahan rawa yang menjadikan bandara ini memiliki konsep floating airport, di mana pada area bandara juga ditanami 24.000 bibit mangrove di mana untuk mendukung pelestarian lingkungan yang dapat menghadirkan banyak keistimewaan baik dari aspek fisik, ekologi maupun ekonomi. Selain itu ada pun elemen dekoratif lain yaitu mural pada dinding di arah kedatangan yang menggambarkan ikon-ikon kota Semarang. Elemen ini tentu juga tidak memberikan karakter visual Jawa melainkan karakter visual kota Semarang itu sendiri. Dari selain beberapa elemen yang telah disebutkan di atas tidak ditemukan ada elemen budaya Jawa seperti ornamen khas Jawa atau bentuk-bentuk khas Jawa yang sehingga badan tersebut tidak dapat disebut memiliki karakter visual Jawa melainkan lebih pada identitas dari kota serta karakter yang modern. Kemudian bab 4 mengenai tinjauan khusus Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang yang kita sudah sampaikan tadi mengenai ada yang pertama lokasi tapak ya perencanaan dari lokasi di Tambaraja batasnya sudah dijelaskan dari batas utara, timur, selatan, barat ini gambaran dari lokasi tapak terhadap Tugu Muda kemudian ini jatuh yang sebelahnya ada lokasi tapak terhadap Simpang 5 Semarang. Kemudian data tapak, pemilihan tapak sebagai perencanaan bendara undang ini lahan itu mulai luas tapak 2,08 km persegi, KDP-nya 60%, KLB-nya 8% dalam RDTRK Kota Semarang tahun 2000 sampai 2010 bahwa kawasan Bandar Udara ini yang terletak di Kacamata Semarang termasuk ke dalam bagian wilayah kota. BWK 3 dengan koefisien dasar bangunan yaitu 60%. Dari koefisien dasar bangunan yang dengan rentang 60% adalah yang dibentangkan sebagai rumahan, perdagangan, dan saya tidak menyebutkan seperti supermarket, minimal, ke hotel, pertokohan, pasar, perkantoran, fasilitas umum, pendidikan, perbendaharaan, kesehatan, bangunan pelayanan umum. Kemudian pendekatan program perencanaan. Pendekatan dari segi aspek teknis ini yang pertama mengenai sistem struktur. Struktur bangunan itu ini dari struktur atas dan bawah. Struktur atas adalah bagian struktur gedung yang berada di atas permukaan tanah dan struktur bawah di sini adalah bagian dari struktur bangunan yang telah di bawah permukaan tanah yang terdapat terdiri dari pondasi. Berdasarkan meninjau dari SNI 03 1726 2012 di mana dari sistem itu yaitu penilaian persyaratan dasar, kemudian desain elemen struktur, desain sambungan dan batasan deformasi, lintasan beban yang menerus dan keterhubungan, kemudian sambungan ketumbuhan, kemudian desain pondasi. Kemudian sirkulasi, sirkulasi di sini merupakan suatu pola lalu lintas atau pergerakan yang terdapat dalam suatu area atau bangunan, di mana dalam bangunan atau suatu pola pergerakan memberikan kelurusan, pertimbangan ekonomi dan fungsional. Sirkulasi pada bandara ini yaitu sirkulasi penumpang dan bagasi dari terminal penumpang menuju ke pesawat dapat dilihat dengan sistem pemindahan penumpang dan bagasi yaitu sistem evakuasi penumpang, sistem check-in dan berangkatan bagasi, sistem pemindahan barang. Kemudian supply air bersih. Supply air bersih ini untuk bandara udara internasional namanya ini didapatkan dari swadaya bandar udara itu sendiri yaitu di bandara itu terdiri dari supply yang terdiri dari satu powerhouse, sebuah sumur dengan dua powerhouse, klaim sebuah sumur khusus untuk PKP PK. Kemudian penyediaan air bersih. Besarnya kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan dari klasifikasi pemakaian bangunan, status kegiatan, klaim asumsi kebutuhan air bersih untuk masing-masing penggunaan air bersih dihitung daripada jam puncak pemakaian itu peak hour dengan memanfaatkan ranah untuk menghitung air bersih di bandara udah sebagaimana terang SKEP 347 12 1999. Kemudian sirkulasi penghawaan. Sistem tata udara biasa disebut sistem pengondisian udara atau sistem VAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning, dan sistem HVAC di sini merupakan salah satu sistem pemanas sirkulasi udara yang ada pada umumnya dirangkum dalam satu sistem, di mana fungsi sistem pada umum menjadi dua golongan yaitu penataan udara untuk kenyamanan dan penataan udara untuk industri.
Kemudian sistem pencahayaan yang digunakan pada bangunan stadion akuatik dibedakan menjadi dua, yaitu nanti ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Kemudian pendekatan dasar perencanaan. Dari pendekatan dasar perencanaan yang pertama pendekatan terhadap pengguna user interface. Kelompok pengguna bandara yang seperti sendiri melakukan staf bandara, penumpang, staf office dari masing-masing untuk traffic yang bersumber itu untuk penumpang pesawat yang baik keberangkatan keberangkatan, porter, signifier, driver pengangkatan memiliki pengangkatan tentu, tim engineer menggunakan akses tertentu, keamanan menggunakan akses tertentu, dan pilot and crew menggunakan kebutuhan tertentu, saat bandara berkelompok. Pendekatan jenis kegiatan di sini namun pada itu ada banyak kegiatan yang terkoneksi antar kegiatan utama yaitu interaksi antar penumpang, staf pilot, dan kru, serta masih banyak lain. Jenis kegiatan tersebut sebagai yang biasanya kegiatan utama yaitu check-in untuk keberangkatan, check-in untuk kedatangan, drop links keberangkatan, drop dari kedatangan, plan holding, arrival, plan holding, exit, pengecekan menyeluruh, kemudian kegiatan menunjang, message service, clearing station, and stand makanan pada token stand, ekspedisi penumpang dan pengunjung bandara. Kemudian kegiatan service, operasional dan perawatan bangunan, toilet, ATM, tempat ibadah, waiting room. Kemudian mendekati kebutuhan dengan merujuk pada pelaku dan kegiatan untuk bandara ini, maka ruang yang digunakan sebagai berikut, yaitu sudah saya sampaikan di dalam tabel mengenai pendekatan mulai dari untuk pelaku penumpang pesawat, baik dan berangkat, untuk kegiatannya, ruangnya, kemudian ini ada porter, kemudian ada driver antar jemput, kemudian tim engineer, keamanan ini sudah saya sampaikan dalam untuk pendekatan dari kegiatan dan ruangannya. Kemudian ada penumpang pesawat, ketenangan VIP, kemudian pilot, crew, staf bandara. Nah, ini kemudian pendekatan hubungan pelaku, aktivitas dan fasilitas penumpang yang reguler untuk yang keberangkatan ini bagian dari suatu pendekatan hubungan dari pelaku aktivitas yang untuk keberangkatan. Kemudian yang kedua ini penumpang reguler yang untuk kedatangan. Ini saya bikinkan untuk uh, flowchartnya, istilahnya alurnya dari pendekatan hubungan pelaku dan aktivitas dan fasilitas. Kemudian yang terakhir bab 5 penutup. Dalam hal untuk analisa perencanaan pengembangan terminal baru di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dapat kita simpulkan, di mana yang pastinya dalam kegiatan analisis ini untuk kesimpulan sendiri yaitu pembangunan terminal terapung yang berkonsep Eco Green Airport yang berhasil meningkatkan kapasitas tampung dari sekitar 800.000 menjadi 6,9 juta penumpang per tahun, dan terminal baru ini yang seluas 58.656 meter persegi terbukti mampu mengatasi lonjakan arus penumpang dan aktivitas penerbangan yang tidak memadai lagi di terminal lama. Kemudian desain infrastruktur di atas air yang dikelilingi kolam retensi dan area konservasi mangrove yang berhasil menjawab tantangan karakteristik lahan rawa yang sekaligus mewujudkan bandara ramah lingkungan, Eco Green Airport istilahnya. Kemudian perluasan fasilitas sisi udara seperti apron dan taxiway meningkatkan efisiensi pergerakan pesawat serta kapasitas parkir hingga 12 park stand yang guna memenuhi standar keselamatan internasional. Dengan adanya kesimpulan yang pasti kita harus ada saran juga ya. Artinya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang dapat kita berikan adalah pihak pengelola disarankan untuk terus mempercepat penyempurnaan jalan akses route permanen guna memperlancar arus kendaraan darurat maupun publik. Kemudian mengingat lokasi berdiri di atas perairan atau istilah rawa, sistem drainase dan korosi atau harus dipelihara secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah perlunya pengembangan fasilitas penunjang dan area komersil yang adaptif area terhadap tren ya, artinya pertumbuhan penumpang jangka panjang. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.